mau malah melihat wajahku serem banget orang ini. Saya itu kan termasuk ulama yang tidak humoris. Kadang-kadang orang mengatakan saya itu orang yang sombong. Memang, tanyain teman-teman, Tata ini sombong, ngomongnya itu nggak mikir. Kadang-kadang banyak orang tersinggung. Karena maaf, saya adalah tipe orang yang bukan munafik. Oke. Terlalu banyak baca buku itu kadang-kadang terpengaruh. Saya membaca bukunya Muftah Lubis, Ciri Manusia Indonesia. Nomor 1 munafik, nomor 2 ini. Pak pikir, wah ya ini. Tapi kadang-kadang kalimat saya itu menyakitkan teman. Itu tak terima itu. Tak terima, tapi yang terang fakta. Siap, kembali. Ketemu lagi dengan Johnny Askiel di sini tentunya di Kompas Podcast Komedia. Dan kali ini kita kedatangan senior mentor idola saya, siapa lagi kalau bukan Pak De Tarzan. Dunia punya kecil, nggak harus dengar, tapi yang penting ini lebih mantap. Kakak bakar kita nyatu. Iya. Enggak, ambil editor kasih. Gimana kabarnya Pak? Selalu baik dan selalu sehat. Karena sehat itu urusan kita, makanya supaya sehat kita tuh harus bagaimana berusaha untuk sehat. Bagaimana bisa sehat? Ya, menggerakkan badan, olahraga tertib. Bener. Soal lain-lain, Gusti Allah sih ngurus. Oh betul itu. Jangan ambil urusan dari Gusti Allah, ya kan? Kalau kita lupa kesehatan, kadang-kadang resikonya. Apa? Ngejar uang lupa kesehatan. Terus? Resikonya gede. Tapi kalau umpamanya ngejar sebaliknya ya. Ngejar kesehatan. Nah, uang akan datang sendiri. Betul. Lama nggak jumpa sama Pak De Tarzan. Kegiatannya apa sekarang? Ya, syuting masih ya? Ya masih tiap hari ada stripping, alhamdulillah. Apa nih programnya apa nih biar nonton? Saya ikut di RCTI di Aman Awali 4. Aman Awali 4 ya, buruan nonton nih. Setiap hari? Setiap hari, mulai bulan puasa sampai sekarang itu terus setiap hari jam 8:30, kadang-kadang sekitar itu lah, kadang-kadang sampai jam 9. Satu jam. Nah, kemudian nonton buruan. Ada Pak De Tarzan yang kangen nih katanya nih. Tapi topik kita kali ini bukan mengupas siapa Pak De Tarzan, kan semua seluruh Indonesia pasti sudah tahu. Waduh. Tapi saya mau ngulik sesuatu. Apa? Kisah cinta sang Tarzan. Pak De, konon katanya ada sebuah kisah menarik. Tentang gimana Pak De bisa ketemu sang istri yang sudah langgeng sampai pernikahan emas. Oh iya, sekarang udah 52 tahun. Sudah 52 kan? Ya. Nah, Oktober kemarin udah 52. Nah, kali ini tujuan dari Kompas Posko adalah untuk menginspirasi nih generasi muda milenial yang baru berumah tangga nih, gimana biar awet tuh. Gimana ceritanya? Awalnya gimana tuh? Awalnya ketemu sih. Ya, belum ketemu sih. Oh, kurang. Saya itu kan pemain ludruk. Rumah saya kan agak deso. Agak deso. Jadi kalau saya pulang malam itu kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang dijemput. Oh. Sepeda motor belum punya. Oke. Mobil ada, tapi punya tetangga. Ini masalahnya. Itu masalah itu. Nah, iya. Nah, akhirnya saya kalau malam jalan, hati kecil. Saya harus kawin dengan orang yang rumahnya di tingkat kecamatan. Gitu ya tujuannya ya? Jadi kalau saya dari Malang, dari Ramblitar, dari mana itu turun langsung depan rumah. Itu motivasinya seperti itu. Tujuannya adalah mencari calon istri yang punya rumah di tingkat kecamatan. Iya, yang dekat jalan raya, intinya itu. Terus ini cari istri apa cari kontrakan? terus ya akhirnya. Terus ketemu dengan Endro pelawak. Endro, siapa? Ada wanita, perawan, rondo, kena yang penting komen pinggir jalan. Itu kalau ngomongnya mulu, pemilih kadang-kadang nggak sampai apa itu jauh jalannya. Oh, Anyar, namanya siapa? Sulistina, rumahnya di mana? Pakai saji ngarepe pasar. Oke. Saya belum tahu rumahnya, belum tahu orangnya, spekulasi aja. Didatangi rumahnya. Didatangi dengan almarhum Sodik, yo teman ludruk. Jalan ke situ, oh ini rumahnya, depan pasar Pak Saji. Rek itu. Mbak, pura-pura tanya rumahnya Droman. Oh, di Genengan sana. Sama Mbak Sulistana ya? Oh ya gitu. Namanya Sulistana. Oh, alibinya gitu ya? Iya. Iya. Terus saya tanya.
Tapi setelah itu cocok pamitan pulang. Saya nggak pulang, kira-kira 200 meter ada apa tempat istirahat di pinggir jalan. Iya. Tolong deh, kamu balik lagi, tak tunggu di sini. Kalau dilamar, mau nggak sama aku? Loh. Kan baru ketemu. Iya. Langsung dilamar. Iya. Wih, Lah terus cerita. seru ini. Wah, terus. Wih dong, dia apa gimana gini lo kok belum kenal gini aja begini aja. Nanti 2 minggu lagi ke sini supaya nanti ada kejelasan ngomong sama ibu. Saya nggak bisa jatuh cinta yang mendadak. Mau syukur nggak mau nggak apa-apa. 2 minggu ke situ cocok diterima. Cepet amat. Pertanyaannya diterima tapi belum lamaran, ibunya harus datang. Oke. Mak saya mau besok mak. Iya. Mak aku mau kawin. Hmm. Sopo Pak Saji namanya Sulistina. Wis kenal enggak, lu baru ketok sak kenal. Kok dilamar? Lah kalau itu orang baik enggak apa-apa, kalau enggak baik, kalau baik ya tak pertahankan kebaikannya. Kalau enggak baik saya ingin supaya dia menjadi baik. Oh, sih. Wah, itu. Udah mantap berarti ya. Udah mantap, tapi sebelumnya tuh jangan salah. Waktu aku dikasih tahu sama Hendro Sulistina depan pasar. Wah, aku tak rawani sholat hajat jam 12 malam. Tapi kan belum punya foto barang nggak ada. Belum, tapi saya ingin lihat anunya tanda-tandanya ini cocok apa enggak. Saya hati kecil, ndonga aja enggak apa-apa kan. Oh. Wis tak rewangi enggak sarapan. Tapi begitu tahu tadi itu ada kalimat yang kelewatan. Begitu tahu namanya Sulistina. Iya, enggak Mas Jorjo. Iya, saya Sulistina. Buat pat saya. Jadi bergetar, saya hampir semaput saya. Sebentar. Ini kenapa? Kok sampai semaput itu, Bu? Belum sarapan. Tak kira jatuh cinta, Pak. Tapi getaran hati sudah ada. Oh, iya. Mak saya ngelamar tes, diterima. Tapi pernikahannya 4 bulan lagi ya soalnya. Enggak, harus bulan ini. Kalau mau syukur, nggak mau nggak apa-apa. Saya nyari lain. Saya prinsip, itu serius. Itu dikenalin, tiba-tiba dikunjungi pada saat pertama kali ketemu, iya kan? Betul. Tidak pakai dipacarin, Ya. langsung dilamar. Betul. Dalam bulan itu harus nyari. Saya harus begitu. Kalau enggak saya nyari lain, saya nggak mau buang energi ngurus. Ini juga spekulasi kok. Spekulasi. Saya tetap bertahan bahwa hati saya pokoknya saya harus membina. Apalagi dia itu anak polisi. Tapi jiwa bapaknya pasti mengalir, mengayomi, melindungi, dan melayani. Ini pasti. Kok ngerti deh anak yang polisi? Loh, tadi tuh Endro kan udah bilang. Oh, Endro udah bapaknya bilang. polisi. Oh, udah bilang ini anak Tapi yang polisi. bapaknya sudah meninggal dunia. Oh, jen. Gitu. Loh, tapi ngomong-ngomong ya, kok Endro punya Pak Endronya kok punya list ya? Misalnya Pak saya nyari di Kecamatan nih. Tetangganya. Dia tetangganya. Iya kan rumahnya Endro juga pinggir jalan juga di daerah Gedengan itu. Macam profesional ini berarti. Dia kebetulan memang. Iya. Ini bukan kebetulan, ini kebenaran. Oke, akhirnya diputuskan. Oke, saya menikah Ya. di bulan itu juga. Iya, jadi bulan itu saya ingat 1 Oktober waktu itu Ludruk Brimo main di Jatiroto. Oh iya, batasan dulu Ludruk Ludruk Brimo itu yang saya cerita tadi, Iya. Ludruk Putra Budaya. Gitu. Aku tak ingat kurang seminggu, kurang 5 hari jadi manten masih main. pamitan sama konco, dibantu dan Ramil itu 50 itu banyak banget, ingat saya waktu itu tahun 69 itu. Terus dan Ramil, Kapolsek nyumbang semua kan, saya Ludruk Brimob kan, jadi dikira Brimob. Dikira Brimob, ternyata Ludruk Brimob. Iya. Nah itu ceritanya, terus sampai sekarang. Makanya masalah karakter orang hidup tuh, nih ya saya baca buku ya, yang penting saling toleransi, saling menghormati, ngalah dan nggak usah menang-menang, itu saat jadi stabil sampai tua. Kuncinya berarti saling ngalah. Saling ngalah. Tapi pasangan baru ini sekarang kalau suami istri yang baru saling ngalah pun ribut. Iya, karena Nggak, saya itu saling ngalah. iya. Saling ini. Mama deh yang maju. Enggak bisa, papa aja yang maju. Papa yang maju. Mama yang maju. Saling ngalah pun tukaran loh, Pak. Pasangan baru itu begitu sekarang. Itu kenapa? Karena ada kesamaan. Jadi 5 tambah 5 itu sebenarnya kan jadi 10, umpamanya seperti itu. Tadi double, jadi sama, nggak mau ngalah, nggak mau akhirnya seperti itu. Bahwa dasarnya itu kepingin ngalah, apa kepingin menang-menangan itu. Jadi siji itu toleransi.
Tapi Pak Tarsan ini mematahkan sebuah kata-kata yang sejak berabad-abad lalu diucapkan oleh para leluhur kita, dipatahkan oleh Pak Tarsan. Contohnya. Witing Tresno Jalaran Sopo Kulino. Ini pertama kali ketemu langsung Tresno, itu rano kulino babar blas. tidak ada kulinonya itu. Jalan kurun setengah jam itu tak kulina no. Tak kulina. Iya bener, setengah jam ya Pak ya. Luar biasa. Oh, waktu itu saya nggak ngopi. Kata ibunya, ngopi nggak? Enggak. Tapi ibunya kok bisa langsung percaya gitu? Pertama kan nggak percaya kan. Iya, mertua saya itu nggak nanti dulu masih berpikir kan. Iya, Kita berpikir bulan depan apa enggak, minggu depan saya minta jawaban, saya masih kesini lagi. Itu aja, kalau saya nggak mau buang energi, itu aja dasar hati saya. Sama kayak ngontrak rumah beneran ya. Kalau nggak cocok ya sudah, saya pindah rumah sebelah. Betul. Gitu. Iya. Kalau rumahnya nggak bagus, tak perbaiki. Iya. Yang bagus tak tingkat supaya bagus. Itu. Sekarang putra putri Satu. Oke. Jadi anak satu, cucu satu. Oh, anak satu, cucu satu. Cowok cewek? Anak saya cewek, putune cowok. Putu cowok, anak cewek putu cowok. Tapi anak cewek ya gitu, ketemu pasangannya langsung sehari jadi. Oh enggak. Kirain diajari caranya. Karena di Jakarta lah. Oh iya. Jadi setelah umur 5 tahun pindah Jakarta tahun 90 itu, terus saya tahun berapa tuh 2006 saya mantu. Oh 2006 ya? 2006. Cucu umur berapa sekarang? 9. Keren. Nanti suatu ketika nih. Sudah apa? SD-nya di mana itu? Aduh, banyak bahasa Inggrisnya. Oh iya. Aduh. Banyak Bahasa Inggris ngaji, aduh. Tapi Ini sama bapaknya tuh manggilnya Dedi. Karena bapaknya tuh kayaknya lulusan Amerika. Tapi saya itu ya tak kayak aturan. Pokoknya kamu Senin sampai Jumat harus bahasa Inggris supaya kamu lancar. Sabtu Minggu enggak. Nah, kenapa? Sabtu Minggu aku di rumah jadi ngobrolin bahasa Indonesia. Soalnya rambutnya. Soalnya nggak ngerti. Tapi ya gitu loh, tetangga saya juga main. Ya anak sekarang itu manggil papanya Deda Dedi. Kau bilang jangan manggil Dedi, Papa, Ayah gitu. Anaknya, istrinya ngomong, iya papanya namanya Dedi Dukun. Iya ampun. Tapi mungkin netizen nggak tahu bahwa Pak Tarsan ini adalah satu-satunya pelawak Indonesia yang pernah melawak sampai ke Libanon. Iya, betul. Itu lagi tembak-tembakan Pak Ding lawak. Ya, kalau di Libanon itu malah nggak tembak-tembakan mantan, karena daerahnya itu di batalionnya ya, di Indonesia di Batalion Selatan itu saya lupa anunya, tapi yang terang pagarnya itu di bawah itu ada makam, yang separuh ikut Libanon, yang separuh ikut. Ya apa? Makam? Iya. Ini pagar berduri ya? Iya itu pagar ya. Wes miring. Ini ada makam, separuh melok negara dia, separuh melok sini. Nggak tahu dulu perebutan, aku lupa namanya. Oh. Nah itu batalionnya di sekitar situ. Nah itu caranya bayangin ini beda, berarti separuh ini disembayangin Libanon. Libanon memang aneh. Saya sana itu banyak foto-foto loh. Termasuk sama Hariri, yang presiden yang mati di masjid itu tiap hari kembang tulisan. Terus di gambar pinggir jalan itu ada foto-foto, ini kampanye enggak, itu orang meninggal. Orang meninggal itu jadi fotonya tuh dibesarin, taruh di pinggir jalan. Oh alah, walaupun bukan tokoh. Nah itu saya nggak tahu, tapi yang terang yang orang yang punya duit, karena itu juga bayar pajak. Wih, iya itu meninggal pun pada pajak. Luar biasa. Tapi ceritanya itu Pak dari seniman Ludruk Brimob gitu kan, terus anggota Sri Mulat, ya kan? Ya. Lalu bisa sampai ke Libanon. Nah, itu karirnya luar biasa loh Pak. Saya ngeludruk, saya terus kepingin maju. Saya ke Sri Mulat Bakar, saya ke Lokaria dulu jembatan saya. Nama Tarsan itu di Lokaria. Lokaria. Saya kalau dulu di ludruk-ludruk, karena saya tinggi dipanggil Jangkung, saya tuh pelawak Jangkung. Dulu namanya Jangkung. Iya, Jangkung. Karena saya dulu diilhami oleh majalah Penebar Semangat. Dulu kan ada Dagelan dan Mas Jangkung. Belum ada saya. Tahun 70-an. Ya sekitar itu ya. 60-an ada banyak Semangat Surabaya itu. Terus masuk ke Lokaria. Lokaria, nama saya tetap
aslinya Toto pakai Toto Mulyadi. Situ ada ya Mulyadi aja Pak, ya saya Jangkung boleh. Oh jangan Jangkung Kendesono. 2 hari kemudian saya rupanya sudah memenuhi syarat di situ. Oke. Ikut komedi yang bahasa Indonesia. Nah, mungkin saya sering baca ya. Iya. Terus ada judul Tarsan dan Gadis Sandra. Yang jadi gadisnya itu Sri Handayani, Mbah Yare iki bojone Tesi. Oh, alah. Iya. Jadi juragan saya dari pembantu di Lokaria. Terus pengumuman sore. Judul sutradaranya Pak Amang kan bosnya. Iya. Judul Tarsan dan Gadis Sandra. San, kamu, Muryati, Jangkung, kamu nggak usah pakai nama itu ya Pak, aku namanya Tarsan. Sekarang tak bikin judul. Oh iya Pak, makasih saya nurut aja. Itu yang yang membuat saya nama Tarsan ini Pak Amang Gunawan, pemilik Lokaria. Karena aslinya apa? Toto Daryanto, ada nama Abimanyu, beliau yang bikin. Terus Gomblo itu juga. Wih, maestro berarti ya. Yang Paul itu loh. Iya. Pokoknya namanya diganti semua. Wong Lodot Markon Surabaya pernah dengar dulu. Ditambahi Roy Marconi. Wah, sih. Dulu Roy Marconi tak sangka plesetannya Roy Martin. Ya itu maunya begitu. Maunya begitu ya. Roy itu Pak Amang yang bikin. Banyak yang sejak itu udah dipakai terus. Terus saya di Lokaria saya ada kemajuan. Pindah keliling. Saya di Wonokromo itu Trimulat main di Wonokromo. Ya ada yang mojok-mojok, Trimulat aja sama itu cerdas kayaknya, tanggapan sama itu agak bisa mengikuti. Ya coba main siang ke sana. Pak Teguh ngomong di Lokaria. Iya Pak, bergabung sini aja. Saya setuju Pak. Iya, sama Abimanyu almarhum itu sini aja nih, ada tempat, ada rumah ini. Tuh, akhirnya Lokaria masih gagal gitu, kapan masuk? Kalau Lokaria sudah pindah dari Wonokromo. Lokaria pindah Wonokromo. Saya masuk Trimulat. Tapi selama Lokaria di situ, saya nggak boleh ikut di Trimulat, nggak enak Pak Teguhnya. Oh iya. Jadi saya belajar di Lokaria itu ingat 5 Maret tahun 79 sampai 78 sampai 79. 4 Maret masih 1 tahun. Masih ulang tahun TVRI Surabaya kalau nggak salah. Terus bulan Mei-nya saya masuk 79 itu masuk di Lokaria. Terus dari Lokaria pindah ke Trimulat baru. Iya, udah di Trimulat di Lokaria. Oke. Terus dari Trimulat berkembang gitu ya. Iya. Berkembang. Nah, di Trimulat itu begini. Dulu tuh komandan garnisonnya itu teman saya Pak Gatot Sularto, kolonel marinir. Saya tuh dapat misi. Masalah pakaian loreng karena digunakan oleh yang bukan yang orang sipil. Itu tidak boleh dilarang. Saya pakai marinir atas nama garnison. Saya lupa yang main siapa. Loreng ini hanya untuk anggota TNI. Kalau ada orang tidak boleh. Ingat saya. Wah itu. Ada larangan itu. Belum pakai topi loreng aja nggak boleh. Oh dirampas. Iya. Aku tuh ingat. Naik panggung pakai topi loreng tidak boleh Pak. TVRI menggunakan itu. Saya pakai tentara. Job tentara tiap-tiap batalan Tarsan jadi tentara aja. Sepatu nomor piro gini. Gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Terus sampai ke Timur. Tahun akhir 80 kan Pak. Ke Timur. Dan rame-ramenya itu, itu paling sedih itu nih buat di Timur itu. Ingat, si hibur kok sedih kok. Coba, lagi di panggung, ada yang datang rotong-rotong, ketok sikile ke atas korban bom apa. Aduh. Suasana itu waktu itu ya gimana ya. Tapi tetap harus hibur ya. Iya, gimana? Iya. Situasinya seperti itu kita tetap aja. Karena main di sana tuh beberapa kota itu saya sampai lupa kotanya Aina, Rusani, apalagi. Oh itu keliling kota. Jadi begini, helikopter itu hanya satu, rombongan itu 2, rombongan band Usman Bersaudara. Oh enggak, Usman Bersaudara yang belakangan. Saya 2 kali Timur. Jadi pertama helikopter dari Dili itu bawa band, trap ini. Dan main del helikopter balik manggil saya, ngundang grup lawak situ. Nah ini saya ngelawak, band ini dibawa helikopter itu pindah ke tempat lagi gitu. Nah itu acaranya siang. Wah, selalu pindah-pindah ke situ. Itu tahun 80 loh.
itu pelawak sudah kayak beras ya, diangkut ini taruh gitu ya, diangkut taruh gitu. Sama anggota bandnya gantian gitu. Untuk gak dijuran dari atas. wih. Tapi begitu melawak itu dengar ada bom-bom. Ada juga, kadang ada. Tidurnya itu, aduh saya di apa yang di atas gunung kantor kabupaten depannya Ludeng tidur di situ. Pagi itu enggak apa-apa, belang. Apa itu? Enggak, itu tanda-tanda peringatan aja supaya mau lawan aja ya. Tapi akhirnya berapa hari itu ya agak terbiasa juga. Pengalaman. Ya, berarti karena sudah terbiasa jam terbang melawak di zona perang ceritanya ya. Makanya sampai datang ke Libanon itu. Iya, itu sudah belakangan ini. Sudah belakangan. 2009, Garuda 23C kok saya. Garuda 23C. Ya, itu dari Puspen TNI waktu itu, dan Puspennya Pak Sagum yang orangnya. Ingat saya itu. Iya, dari sana. Jadi ya netizen kalau ada tanggapan perang jangan lupa ngundang Pak Tarsan. Ya. Iya toh, kita perang kan tidak selalu berantem, kadang-kadang kan ada breaknya. Jadi kebetulan itu. Iya kan. Pernah yang lucu satu kali. Apa? Marinir ulang tahun di Sumatera, aduh di apa itu? Antara Merak itu, kalau enggak kita dari Merak itu naik perahu ya. Sudah Tarsan helikopter aja nanti dia khusus panggil dari Halim. Sama ada Kasal di sana. Saya Marwoto ribut ikut dalam masalah. Oke. Pakai marinir semua, pakai berangkat setelah dari sana itu ada masalah helikopternya Kasal, kalau nggak salah itu nggak akhirnya dipulang lah. Saya akhirnya sama naik base pakai dinas. Udah helikopter pulang naik bis. Itu pernah itu dari Lampung. Terus yang nonton yang di bis yang nggak bingung semua itu. Ya enggak, itu biasa aja. Kita ya santai aja. Kebetulan dari yang pun ada perpus apa yang formal yang ngawal saya dari Jakarta. Jadi kita berempat. Oke. Itu Tapi itu istri tahu nggak sih waktu pertama kali ketemu, oh ternyata Pak Dewasan ini seorang komedian gitu. Tahunya pemain Lodo. Dong saya pernah main di Kampung Pakai Saji kecamatan. Oh pernah ya, dia pernah lihat ya. Udah tahu. Dan dia yakin ya kalau Pak Tarsan karirnya akan seperti sekarang gitu ya. Ya mungkin seperti itu lah. Ya nggak tahu. Apa cuma iman kayak dukun gitu. Begitu lihat wajahnya, wah saya lalu pemuda ini akan sukses. Mau malah melihat wajahku serem banget orang ini. Saya itu kan termasuk ulama yang tidak humoris. Kadang-kadang orang mengatakan saya itu orangnya sombong. Memang, tanyain teman-teman, Tarsan ini sombong, ngomongnya itu nggak mikir. Kadang-kadang banyak orang tersinggung. Karena maaf, saya adalah tipe orang yang bukan munafik. Oke. Terlalu banyak baca buku itu kadang-kadang terpengaruh. Saya membaca bukunya Muftah Lubis, Ciri Manusia Indonesia. Nomor 1 munafik, nomor 2 ini. Pak pikir, wah ya ini. Tapi kadang-kadang kalimat saya itu menyakitkan teman. Itu tak terima itu. Tak terima, tapi yang terang fakta. Oke. Yang penting kita ngomong apa adanya ya. Makanya saya kan jarang ada bercanda sama teman-teman. Nah, di grup itu saya teman-teman bercanda saya itu nggak bisa saya. Nggak bisa bercanda. Tapi kalau di panggung beda. Nah itu lain. Membangun sebuah cerita, cintanya bercanda. Padahal kalau di panggung sendiri itu kan sebenarnya yang lucu kan bukan saya, kalau mau jujur itu ceritanya yang lucu. Ceritanya yang lucu. Iya. Tapi aku pernah main sama Pak Tarsan lucu. Ketoprak humor, Pak Tarsan jadi seorang prabu, ya kan? Ya. Saya jadi saudagar Cina, Pak Tarsan lupa dialog. Lebih trik. Harusnya langsung di closing segmennya Pak Tarsan nyuruh punggawanya gitu untuk berangkat nemenin saya ke negeri Cina harusnya kan, gak disuruh-suruh. Makanya dulu tuh ada trik begini ya. Saya itu kalau suruh menghafal nama-nama repot. Nama tak tulisin. Oh iya. Nama lama tak buka. Itu saya yang mungkin pertama. Iya itu. Orang tertawa. Itu fakta sebetulnya. Kenyataannya seperti itu. Bukan lelucon. Bagian lali ya. Lali. Dan saya untuk tanggung jawab moral supaya itu cerita itu nggak berubah. Saya harus bawa ini. Kisi-kisi ini. Iya ini. Kerokean itu penting itu. Penting. Nah. Oke. Ini kemarin waktu saya publish. Saya mau podcast nih sama Pak Tarsan gitu kan. Waduh banyak Pak. Publish itu apa? Publish. Pub itu tempat gelap buat ajoji. Iya. Lah aku nggak ngerti bahasa Inggris. Publish itu diumumkan di Instagram. Nah ternyata yang nanya banyak.
Makanya kemarin ya, coba ditanya, ada internet kan? Saya nggak punya. Memang saya nggak pikir. Anak saya nyuruh. Ya. Anak saya kuliahnya di Trisakti. Anak saya itu maju cara berpikir. Wah, balik gini. Semua di posisi di bawah saya mau. Lu kenapa? Nanti kalau baik dipuji, kalau jelek dicaci, itu tak hindari ya. Terus aku tak sejalan apa adanya saja. Tapi nama seorang Tarzan itu sudah jadi brand. Brand itu senjata. Brand nyata ya? Brand ada stand, Kagusta, ada macam-macam. Iya sih. Kalau aktor wannabe namanya brand hit. Kalau gunakan gini loh ya, karena saya itu sudah orang Indonesia yang murni, jadi saya sudah sumpah satu nusa, satu bahasa Indonesia. Jadi brand tidak bahasa Inggris. Iya sih. Oh, jangan pakai kata-kata sulit. Oke. Jangan pakai kata-kata sulit. Merek. Merek itu bahasa Belanda sih. Apa ya? Cap. Jatuhnya cap. Oke, kita sekarang baca pertanyaan dari netizen ya. Let's go. Tanya netizen, guys. Wah, sih. Pertanyaan netizennya ada banyak banget dan kita akan batasin untuk kita baca cuma 5 pertanyaan terbagus ya, Pak. Yang pertama, Pak Tarzan, nama baru kelihatan lagi. TV-nya udah dijual kali. Gitu. Kemana aja? Terus aktivitas selama COVID ini tetap produktif apa? Nah, yang bikin saya penasaran banget dari dulu nih. Awal mula peran Abang sebagai Tarzan itu karena apa? Tadi udah dijelasin tuh. Apa karena Abang jago manjat? Jago manjat, jare. Itu Pak Tarzan ini, bukan Cicak Men ya. Salam bengis Bang Kobas. Oke, dijawab satu-satu ya. Pertama, aktivitas selama COVID. Selama COVID ini saya dari bulan puasa, sebelum bulan puasa itu saya udah ada kegiatan di RCTI. Nonton aja antara setengah 9, kadang-kadang jam 9 mulai itu Amanah Wali 4. Amanah Wali 4 ya. Jadi saya ikut sama Ben Wali. Ya. Waduh. Tapi di situ memang banyak dakwahnya. Banyak. Banyak dakwah. Jadi dulu asalnya tuh kontraknya tuh hanya 45 episode karena bulan puasa, tapi karena apa ya? Ratingnya bagus, jadi terus diperpanjang sampai sekarang. Saya masih ingat itu. Pokoknya acara komedi apa kalau ratingnya bagus udah Pak Tarzan. Amin. Walaupun nggak ngomong kelihatan. Tapi sudah dikultuskan dari rating. Jadi bikin acara layar lebar, undang Pak Tarzan jadi bintang tamu. Akhirnya kan Pak Tarzan sempat diundang itu jadi anggota dewan. Oh ya, film banyak juga saya judulnya. Saya ada judul bahasa Inggris sama Raditya itu lupa itu ya. Saya termasuk pembantu peran juga. Iya. Tapi jadinya bobo. Wah ya sih. Oke. Terus penasaran dari awal mula peran Tarzan itu tadi ya. Sudah disampaikan. Jago manjat, bukan karena jago aktingnya. Tapi Pak Tarzan lebih nyaman disebut juga komedian atau aktor sih? Ya. Saya juga saya bisa membawakan apa saja itu artinya aktor ya. Aktor misalnya, aktor komedi. Karena kalau pelawak itu memang kadang-kadang gini, teman saya itu memang humoris. Di luar, di dalam itu lucu. Kalau saya nggak lucu, saya di luar serem kok saya ini. Apa meneh pakai baju militer? Nah, siapa wani ya tuh? Plat nomornya aja Deni. Aku tadi mau parkir, widih ada plat merah. Takut. Baru ini, Pak Tarzan. Oh ini Pak, nah mereka Pak Tarzan memiliki lemari 5 pintu. Ini orang pernah maling ke rumahnya Pak D apa gimana ya? Tahu? Apa isinya? Katanya ada rahasianya. Rahasia? Karena dalam lemari itu hanya yang 5 pintu itu, tapi sablok itu khusus tuh seragam militer. Oh, karena saya tuh kalau sekarang tuh masih banyak kok yang teman-teman itu minta saya kalau yang anggota ya tak kasih sepatu apa tuh sampai berapa. Jadi dibikinkan satu lemari khusus. Terus ada rahasia? Ya rahasianya itu takutnya kalau pakaian loreng itu diambil terus digunakan terus ditangkap dari mana itu kan tidak boleh. Tidak ada rahasia bagi saya itu. Kunci di kunci. Kayak CCTV. Sidik jari. Iya benar. Oke, ini dari Riani Andrea ya, sudah terjawab ya. Oke, lanjut. Wih, banyak amat. Yeay, ada Pak Toto Muryadi di Kompas Posko atau yang kita tahu Pak Tarzan. Gimana kabarnya Pak Tarzan? Baik. Terus saya lihat silaturahminya tetap terjaga dengan anggota lain. Mau tanya,
beberapa anggota Sri Mulat mohon maaf tersandung kasus narkoba. Gimana sikap kita sebagai teman satu grup Sri Mulat kalau salah satu teman atau sahabat tersandung kasus? Nah ini. Kepedihan teman adalah kepedihan kami. Tapi kami tetap bertanggung jawab moral untuk menyelamatkan teman. Tapi kadang-kadang teman juga cobaan, namanya cobaan. Iya. Nggak ada kok orang sengaja tuh mau tahu api itu dibackup, tapi mungkin karena pengaruh, mungkin hal lain saya tidak tahu. Tapi yang terang dulu waktu orang pertama kena masuk, wah Sri Mulat itu katanya langsung dicap. langsung dicap. Terus akhirnya saya masuk granat sampai sekarang. Masuk granat Anti narkoba gerakan nasional. Oh. Jadi itu tanggung jawab moral, tapi saya tetap ancam, awas teman-teman tak karena, tapi namanya penggoda itu ada saja. Akhirnya teman saya, tapi sekarang alhamdulillah sadar semua. Oh iya. Jadi Mas Tesi, Mas Pulu itu masuk apa GPAN, Gerakan Peduli Anti Narkotik. Jadi ikut tanggung jawab moral. Aku gumunya sekarang kalau masih ada modal itu yang macam-macam itu, herannya. Makanya. Nah, Apa sih yang dicari? Lah, ya. ya itu yang nyari ciloko. Nanti Nanti alasannya kadang-kadang nggak masuk akal. Saya melihat ya, ini karena job sepi saya tuh pengaruh akhirnya saya larinya ke narkoba. Satu, terus dua, karena saya job rame saya nggak bisa tidur, akhirnya pakai narkoba. Dua loh, bolak balik bulat kayak. Sepi buat alasan, rame buat alasan. Makanya kalau emak yang penting itu nyari selamat ya jauhi yang tidak menyelamatkan diri itu aja, nggak bisa ngomong banyak-banyak. Karena manusia ya. Makanya punya nama selamat itu jangan kemana-mana, biar dicari gampang. Oke, itu tadi dari Asep Kahir. Berikutnya Susian Green 92 Pak Ditarzan, apa resepnya tetap kompak? Solid di grup Sri Mulat. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Setelah saya keluar dari Sri Mulat tahun berapa itu ya? Tahun 86. Itu resmi keluar? Keluar. Menyatakan diri ke... Saya waktu itu masih di Senayan. Kadir sudah duluan sama Pak Timbul Basuki, terus saya keluar kirim surat Pak Teguh, saya keluar Pak saya ingin mandiri. Oh oke. Ingin mandiri. Ya, berarti saya udah nggak berhak pakai nama Sri Mulat. Nah, setelah itu ya saya ada kegiatan film apa waktu itu ya belalah Gusti Allah itu ngasih rezeki sama saya yang film, yang sinetron ya sampai saya bisa pergi ke rumah itu. Ya. Terus akhirnya ada reuni Sri Mulat. Reuni loh ya. Reuni. Jadi itu idenya Pak Kadir, tapi saya membantu apa di lapangan aja ngurus perizinan dan lain sebagainya di daerah-daerah itu. Dan saya ingat waktu itu kalau apa Indonesia saya nyebut itu nggak apa-apa. Pertama itu diminta TPI 2 episode tapi nggak berlanjut. Terus Indonesia waktu reuni kedua di Senayan itu diminta sama yang Indonesia. Tapi syaratnya harus ada penonton, harus bayar. Misalnya saya iseng sama Pak Agung Gumelar, ini Sri Mulat mau dianu, kebetulan Pak Agung itu jadi pembina Sri Mulat. Saya minta tolong karena modal memang Kadir ya, tapi operasionalnya kadang-kadang kalau ke Semarang kemana-mana dibantu tiket sama Pak Agung. Jadi Pak Agung juga tanggung jawab moral juga ya. Akhirnya apa? Saya minta tolong sama Agung, gimana Pak? Ya gini aja, ini kan mau 5 Oktober ini. Coba telepon tek. Tanggal sekian kamu ke Kodam Diponegoro, siapa? Kamu minta tempat di situ di Semarang, kasih 4 hari atau 5 hari saya lupa. Terus setelah itu Jawa Timur, terus Solo, kamu ketemu ini dan grup aja, ingat dan grupnya Pak Rianto itu 74 itu teman saya juga. Sekarang udah jenderal semua. Akhirnya di Korem situ, di Korem situ ditangani. Yang lucu ngurus di Solo itu ada. Ini Solo yang kedua. Mau ngurus ke sana, ya, mau yang kedua ini, shooting yang kedua di Sriwijari kalau nggak salah. Saya itu umpamanya tanggal 2, saya di mana di Lampung, terus 3-nya itu di Banjarmasin. 4 pagi, 5 pagi saya harus ketemu Danrem Solo, Purwakarta, Jogja 3 sama Kadir. Lah ketemu ke Kodam dulu, Kodam 4 waktu itu kasdamnya itu Pak Gubernur Sumatera Utara yang korban Mandala itu. Saya tuh nggak bisa tidur. Jadi sore pesawat kan Banjarmasin Semarang itu kan Kadir naik pesawat dari Jakarta ketemu sorenya, besok pagi mau ke Kodam itu. Saya nggak bisa tidur lah.
ada anak, Pak jamu apa? Sultan tak belikan jamu aja Pak ini Pak. Iya nggak apa-apa, minta tolong teman orang beli jamu supaya saya bisa tidur. Saya 2 hari nggak bisa tidur. Masalahnya itu saya salah minum. Dalam keadaan ngantuk minum obat nggak sebut namanya yang vitamin C-nya banyak itu sampai itu kesalahan saya. Akhirnya diberikan obat apa jamu. Begitu gini ngapain beli jamu, ada dokter di hotel yang saya kita hadir itu. Dokter dikasih obat saya tidur. Ini minuman itu kan pagi kita bangun sangat udah seger kaget. Jamu apa tuh Mas? Jamu nggak tahu ya. Ya umbinya diminum pagi itu jam 9 ngadep ke Kodam ke kasdamnya Pak Bo itu terus akhirnya Kadir ini loh, Kadir kok ngilang mana? Begitu ngadep di Kodam itu langsung Kadir kayak orang semakut ya. Waduh, yang di depan ini ya Kodam. Waduh di mana Pak, mohon maaf ini ngomong-ngomong tutup poin akhirnya beres sebelum acara di mana di Kodam di Ponorogo. Terus akhirnya karena saya janji sama sana mobil kan datang di daerah mana itu ada puskesmas mampir orang tahu tarzan sudah aja terus saya di Solo Pak Kadir ini apa itu Mas? oh wes gak sadar tidur kok karena pengaruh obat itu obat tidur berarti begitu di Kartosuro itu kan ada apa obat tadi kan tak inget apa ini nggak ngomong ini obat apa toh mau itu anu Mas itu obat tidur yang paling kuat untuk orang ayan orang gila gitu. Waduh waduh Ini diangkat orang ayam. Iya, Kadir bisa. Terus akhirnya Kadir tak taruh di depan dia jujuk, panggil dokter ini masih ketemu Gogon apa. Saya yang ngurusi sama apa rapat sama Danrem itu. Sama dan Kopassus grup A yang di mana, grup 1 yang di itu. Akhirnya final. Jadi Solo, Jogja, Purwakarta. Purwokerto. Sing apa? Wah itu. Saya pernah naik panggung di sana mumet. Dialognya ngapa? Iya kan? Iya. Ngapa di situ? Waduh, nyongkok ke priben kan kayak ngono baik. Waduh, bingung kan. Jadi itu sejarahnya memang itu termasuk Triwulan itu. Jadi reuni karena Reuni kan, itu ya. seizin dengan Bu Cucu dan Bu Cucu ikut jadi boleh. Tapi kalau sekarang kalau saya harus menggunakan pakai nama Triwulan, saya harus izin Koko. Oh Mas Koko. Iya, karena itu apa pewarisnya. Dulu pernah diserahkan Mbak Nunung izin. Nunung juga sama saja ya kalau ada job itu ya walaupun sedikit lah bagi-bagi. Jadi itu sudah kayak perusahaan turun temurun ya. Ya itu. Berikutnya nih, Romansyah 999. Ini dokter ya? Kok berarti ya? Semoga sehat selalu semuanya Pak Dita. Seorang komedian itu terbentuk karena keturunan, pengaruh lingkungan atau hasil belajar? Saya itu pengaruh lingkungan. Karena saya anak desa, anaknya kepala desa ya, petinggi kalau dulu di desa itu ada lutruk-lutruk, dia terpengaruh sama lutruk. Saya bikin, ini di kampung asalnya itu terus akhirnya saya pindah-pindah terus dari lutruk sampai ke Brimob, lutruknya Brimob sampai ke lutruk Kodam. Dulu Kodam 5 Brawijaya itu Kodam 8 Brawijaya. Sampai sekarang kan Kodam 5. Itu saya sampai jadi apa tenaga honorer, PNS honorer ya, bulanan dapat terus akhirnya ikut pesada macam-macam lah akhirnya lokarya sampai Trimulat sampai Jakarta. Itu luar biasa. Ini tadi yang nanya-nanya, terima kasih atas pertanyaannya ya, dapat hadiah. Nanti akan dikontak oleh panitia kita ya. Ya, jadi 4 penanya pertama dapat buku di forecast dari Pak Basuki Surojo. 1 orang berhak mendapat kaos Before 5, gitu ya. Oke, ini kayak kaos yang kita pakai. Oh, itu edisi light main ini edisi Garut. Dari kain ini dari kain ya? Itu karung Pak. Jodoh Orang nesu karo Pak Dio nesu. Monggo diunjuk. Duh, ini minuman apa ini? Ini adalah produk dari Ayo Kopi. Ayo Kopi. Ayo Kopi. Nah, coba makan Kak saya. Monggo. Saya kan orang desa. Ya. Ini bolongan ini. Ayah ampun. Dijojok. Jadi ini cara minumnya dijilati sampai dijojok Pak. Desa. Iya. Dicoba. Ayo. Aduh. Iling almarhum timbul. Bener. Ini diaduk enggak ini? Iya deh.
Itu untuk yang di bawah itu adalah cita rasanya agak semi purple gitu. anggur gitu. Waduh, enggak ini kok angel men, ada genset nggak untuk ngaduk? Enggak. Biasanya kita taruh di molen. Tak coba ya. Monggo. Bagaimana rasanya? Wah, ini mantap ini. Monggo loh kalau Tak kopi maka tak saya. Tak coba maka tak saya. mantap ya. Ini bisa, waduh, nyeger no awak. Nyeger awak. Marahin nggak ngantuk karena ada kopinya. Bener. Tapi yang terang ini ada susunya ya. Nggak ada susu. Yang jelas minuman ini tidak baik untuk mata. Kok bisa? Ya kan minumnya pakai mulut nggak pakai mata. Kalau di mata kecolok namanya. Disedot karo itu nggak? Sedot kan. Mantap ya? Mantap. Pak Detarsan. Manyus. Oke. Baik, terima kasih Pak Detarsan atas waktunya ngobrol-ngobrol santai. Ini ada snack dari Ayo Snack. Oh ya? Silahkan nanti kalau mau dibawa pulang ini produk juga asli Indonesia. Ayo snacknya orang Indonesia. Silahkan nanti. Jadi ini dibawa semua ya? Gak apa-apa, silahkan. Termasuk ini? Itu handphone tuh. Ini aja dipreteli Pak. Baik, itu tadi kemarin-kemaninku ya, sepintas kita ngobrol sama Pak Detarsan, tentunya masih kangen, jangan khawatir, nanti kita undang lagi. Amin. Nah, tapi biasanya kalau yang ngundang itu biasanya diamplopi sama yang diundang. Biasanya kalau manten kan gitu kan, Iya. yang punya hajat ngundang. Iya. Nah, tadi sing saya undang kan datang, Iya, iya. biasanya ngasih amplop ke saya. Nggak apa-apa, ada amplop tapi surat panggilan untuk kantor polisi. Serem Pak. Oke, kemudian terima kasih sudah ngikutin Kompas Posko edisi Pak Detarsan. Tetap sehat, sukses, bahagia, dan tentunya banyak rezekinya. Dan Amin. ada satu statement terakhir Pak Detarsan untuk para netizen, silakan langsung ke kamera Pak Det. Oke. Nah, kasih pesan apa nih buat para netizen? Saya kira masalah kesehatan aja. Jangan ngejar rezeki itu diurus sama Tuhan. Sebab orang itu kalau punya ngejar harta benda lupa kesehatan, itu ya nggak baik. Tapi kalau udah ngejar kesehatan, kalau lagi sakit, wah bisa habis semua. Ya, itu ya. Jadi tetap kesehatan nomor satu. Dan yang satu lagi, jangan lupa punya rezeki nabung karena hidup ini tidak sementara sampai tua. Mudah-mudahan kita sampai tua dan tua. Amin. Oke, itu tadi komen-komen ini. Jangan lupa pengen saya undang siapa lagi, silahkan komen di bawah. Jangan lupa tekan subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update-update terbaru tentunya di channel Basuki Surojo ya. Itu tadi akhir jumpa kita dan salam bengi.